Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua sudah pernah melihat pelangi. Pelangi itu kalau mau hujan dia biasa muncul, kalau panas dia tidak ada. Tapi kalau sudah mulai mendung untuk sebentar lagi hujan, maka pelangi itu akan muncul. Dan apa yang kita lihat, apa yang kita dapatkan dari pelangi itu. Kalau dulu kita kecil-kecil itu ada orang tua yang bilang bahwa kalau lihat pelangi itu jangan tunjuk, nanti jarinya kudung atau jarinya dipotong begitu. Padahal pelangi itu adalah sesuatu ciptaan Tuhan yang paling indah. Kenapa saya bilang indah? Karena di dalam pelangi itu ada berbagai macam warna-warni yang terdapat di dalamnya. Kalau pelangi itu cuma warna hijau, maka tidak indah. Kalau cuma warna kuning, juga tidak indah. Tetapi karena pelangi itu terdapat beberapa warna yang disatukan menjadi satu, maka dia kelihatan sangat indah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita tentang hal kerukunan atau persatuan. Kenapa kita perlu belajar tentang hal kerukunan itu? Karena hal kerukunan atau persatuan itu sangat penting dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Kita bisa lihat dalam firman Tuhan yang tadi boleh kita baca pada ayatnya yang pertama dibilang bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi kalau kita tinggal bersama-sama dengan rukun dalam kebersamaan itu, maka terpancarlah keindahan sama dengan tadi pelangi itu. Dalam kehidupan persatuan atau kerukunan itu ada berbagai macam perbedaan di antara kita. Contoh kita saat ini dalam persekutuan yang ada ini, Jemaat GPI Papua Diaspora Sorong. Kita semua bukan berasal dari satu suku. Kita juga bukan berasal dari budaya yang sama atau bahasa yang sama, pendidikan yang sama, pekerjaan yang sama. Tapi kita berasal dari berbagai perbedaan yang dipersatukan dalam satu persekutuan yang ada di saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan yang rukun adalah kerinduan Tuhan bagi kita selaku orang percaya. Tuhan merindukan hal itu ada terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan juga mau supaya kita selaku orang percaya, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai orang-orang yang bilang bahwa kita percaya dan mengimani Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan ingin supaya kita melakukan hal yang baik itu dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena Tuhan sudah membayar lunas kehidupan kita semua selaku orang berdosa dengan darah yang sangat mahal. Ketika kita membeli sesuatu yang mahal, pasti kita ingin untuk barang itu dia berguna. Barang itu dia bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita, tetapi juga bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Ketika kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita hidup dengan rukun, kita saling mengasihi satu dengan yang lain, kita saling menyayangi satu dengan yang lain, maka Tuhan akan memerintahkan berkat dalam kehidupan kita satu demi satu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita tadi jelas mengatakan bahwa kalau kita hidup rukun, kita hidup damai, maka ada keindahan. Dan dalam sebuah keindahan itu Tuhan akan perintahkan berkat dalam kehidupan kita semua yang melakukan keindahan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa senangnya ketika kehidupan yang kita jalani kita memperoleh berkat yang melimpah daripada Tuhan. Kita tidak hidup bersungut-sungut, kita tidak hidup berminta-minta dari orang lain. Tetapi apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita yaitu rukun dan damai, itu akan memberikan berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam kehidupan yang kita jalani bersama-sama dengan kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kita, baik dalam kehidupan keluarga, dalam persekutuan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam bulan ini kita masih ada dalam suasana hari kemerdekaan. Sering banyak orang bilang bahwa kenapa disebut merdeka tapi kita semua belum merdeka. Kemerdekaan itu ada pada kehidupan kita masing-masing. Kemerdekaan itu ada pada diri kita masing-masing. Kalau kita semua mau merdeka, maka kebersamaan itu, kerukunan itu harus terpancar dari dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah bisa memancarkan kerukunan itu dalam kehidupan kita, maka kita akan merdeka. Kita benar-benar akan dinyatakan merdeka. Karena kalau kita hidup masih bermusuhan satu dengan yang lain, tidak saling mengasihi satu dengan yang lain, maka akan terjadi pepecahan dalam kehidupan kita. Kita lihat saja di zaman sekarang ini, terjadi kekacauan di mana-mana karena kita hidup tidak rukun satu dengan yang lain. Karena pemerintah dengan warga yang ada di negara kita tidak rukun satu dengan yang lain. Tapi kalau dari dalam diri kita, kita pancarkan kerukunan itu di setiap tempat di mana saja kita ada. Kita selaku orang-orang percaya ketika kita ada di tempat di mana kita melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kita, lalu kita memancarkan kerukunan itu dalam kehidupan kita, maka yang disebut kemerdekaan itu senantiasa kita dapatkan. Amin Bapak Ibu? Iya. Karena kalau kita melakukan hal-hal yang baik, tidak mungkin terjadi perpecahan, tidak mungkin terjadi kekacauan di mana-mana. Untuk itu firman Tuhan kita hari ini mengajarkan dan mengingatkan kita supaya kita selaku orang percaya, mari kita menumbuhkan akan kerukunan itu dalam kehidupan kita, kebersamaan itu dalam kehidupan kita, bahkan persekutuan dalam kehidupan kita. Kita mulai dari dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, dan kemudian kita keluar di tempat-tempat di mana kita ada. Bapak Ibu, ketika kita ada dalam kehidupan keluarga, kita mulai dari kehidupan persaudaraan yang rukun, maka ketika kita keluar, hal itu pun akan terjalin di tempat di mana kita ada. Kalau kita dalam kehidupan keluarga, kita saling mengasihi satu dengan yang lain, maka ketika kita keluar pun, hal itu pun juga kita lakukan untuk orang lain. Kalau kerukunan itu kita pupuk dari dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kita, maka ketika kita keluar kemanapun kita ada, hal itu pun akan kita lakukan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ketika orang lain pun melihat hal yang demikian,
mereka pun juga akan melakukan hal yang sama, karena mereka melihat bahwa kita telah melakukannya dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita bilang bahwa kita tidak perlu pusing dengan orang lain yang ada di sekeliling kita. Dia mau suka saya kah, tidak kah, saya tidak peduli. Yang penting saya berdoa untuk kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga saya. Kenapa saya bilang demikian Bapak Ibu? Kita harus peduli dengan hal yang demikian. Percuma kita berdoa kalau kerukunan itu tidak ada. Percuma kita berdoa. Tapi kalau kita berdoa lalu kerukunan itu terpancar dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memerintahkan berkat itu dalam kehidupan kita. Kalau kita cuma berdoa lalu kita tidak saling mengasihi satu dengan yang lain, percuma. Untuk itu firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk kita tetap berdoa, berpengharapan untuk Tuhan, tetapi kita juga harus saling mengasihi, saling menghargai, saling menopang satu dengan yang lain, supaya dalam kehidupan kita tercipta kerukunan yang sejati, yang akan memancarkan keindahan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kerukunan itu sudah terjalin dalam hidup kita, akan kelihatan indah, sama seperti pelangi tadi. Dari berbagai-bagai perbedaan kita satukan dalam satu persatuan, pasti kelihatan indah. Kalau kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, walaupun saya ini berasal dari Ambon, yang ada di samping saya ini berasal dari Papua, dari NTT, dari Batak, dari Manado, dari manapun. Kalau kita persatukan itu semua dalam kasih Tuhan, maka akan tercipta kerukunan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita hadir di mana saja, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menuntun kita untuk tetap melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan lewat kerukunan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita supaya kita selaku orang-orang percaya, mari kita belajar untuk memupuk, menumbuhkan akan kerukunan itu dalam kehidupan kita, mulai dari dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan persekutuan yang ada. Karena lewat kehidupan kita, orang lain pun akan mendapatkan berkat yang berasal daripada Tuhan. Karena dalam firman Tuhan bilang pada ayatnya yang terakhir, ayatnya yang ketiga mengatakan bahwa seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, kalau kita lihat pada zaman bangsa Israel itu, yang dibilang minyak itu adalah minyak urapan, itu adalah sesuatu yang paling dihargai atau sesuatu yang paling dihormati. Karena minyak itu dipergunakan untuk mengurapi seseorang yang dipercayakan untuk memimpin atau melakukan sesuatu hal yang baik. Kalau minyak itu disiram di atas kepala, pasti dia turun ke bawah. Dia tidak mungkin jatuh kemana-mana. Dalam firman Tuhan tadi bilang minyak meleleh ke janggut dan ke leher jubah. Untuk itu ketika kita bandingkan dengan gunung yang tadi dibilang dalam ayatnya yang terakhir seperti embun gunung Hermon, embun itu juga merupakan sesuatu yang menyejukkan, menyegarkan. Ketika kita bangun pagi, kita lihat di daun-daun itu ada embun-embun yang di daun itu, kita lihat itu sesuatu yang sangat segar atau menyejukkan mata atau pemandangan kita. Untuk itu ketika embun-embun yang baik, yang sejuk-sejuk itu mengalir turun,
pasti dia tidak mengalir ke atas tapi mengalir turun ke bawah. Jadi dari atas gunung yang paling tinggi dia akan mengalir ke bawah. Ia akan memberikan kesejukan kepada semua orang yang ada di bawah gunung itu. Ketika memperoleh atau menerima kesejukan itu atau minyak yang turun itu, maka semua orang yang berasal daripada Tuhan. Untuk itu segala yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita hidup rukun, kita hidup damai satu dengan yang lain, maka berkat yang Tuhan turunkan itu akan menjadi bagian kehidupan kita. Kita akan hidup menjadi orang-orang yang senantiasa memberikan kesegaran, memberikan kesejukan kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita sudah bisa memberikan kesejukan, kesegaran kepada orang lain, maka itu berarti bahwa kita sudah boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita belajar untuk melakukan hal-hal yang baik itu, mari kita berdoa. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita minta Tuhan tuntun kita untuk tetap melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, supaya kita dapat melakukan hal-hal yang baik itu juga kepada orang lain. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan dan kehebatan kita, maka kita tidak akan mampu untuk melakukan hal-hal baik itu dalam kehidupan kita untuk orang lain. Untuk itu, mari kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk menjadi penyejuk bagi orang lain. Kita belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau kita hidup, kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, pasti hidup kita diberkati. Ketika kita keluar, kita akan diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita pulang dan kita berusaha untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.